Kita mulai dari eh, kecenderungan otak anak dulu. Ada anak-anak yang memang kecenderungan otaknya itu di otak kiri. Otak kiri itu cenderungnya dia lebih praktis, lebih simple, sistematis, terstruktur, terjadwal. Itu mungkin di otak kiri, lebih ke logika, yang logis. Seperti itu. Berarti apa? Anak-anak yang dia kecenderungannya otak kiri, dia sangat ingin belajar yang sifatnya langsung. Perintah-perintahnya pun perintah yang langsung. Dia suka yang sistemnya itu sifatnya kronologisnya, kecenderungannya, urutan dari peristiwanya seperti apa. Tapi kalau yang anak itu otak kanan, dia cenderung orangnya kreatif, dia punya banyak ide, dia punya banyak gagasan, dia berpikirnya jangka panjang, dia lebih sukanya konsep, dia tidak pengen sesuatu yang sifatnya itu langsung, termasuk perintahnya. Ini mulai dari kita sebagai orang tua masalah perintah saja. Cek sekarang, saat kita ngasih perintah ke anak, biasanya perintah yang paling biasa kita gunakan apa kira-kira Pak Uli? Tolong biasanya. Ya, tolong gitu ya. Atau, nah, tolong belajar. Ya, bagus sekali kalau udah ada kata tolong. Ya, itu kata permintaan. Tapi ternyata kalau kita bilang tolong belajar, itu kata perintah untuk anak yang dia otak kiri. Jadi anak-anak yang praktis, simple, main logika ya. Betul, ya. Jadi dia yang pengen kata-katanya juga langsung. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau anak kita otak kanan? Masalahnya anak kita otak kiri apa otak kanan kan gitu. Itu jadi pertanyaan besar juga bagi kita. Kalau anak kita otak kanan kemudian kita memberikan perintah-perintah yang sifatnya langsung, ayo makan, ayo belajar, ayo mandi. Ya itu kan perintah yang langsung semuanya. Ternyata sebelum kita memberikan perintah itu kita perlu, kalau untuk otak kanan, kita perlu yang namanya menginstal dulu. Karena software dalam memori anak ini jauh lebih luar biasa daripada komputer. Komputer aja, kalau komputer itu belum diinstal dan installnya belum sempurna, kira-kira bisa nggak dipakai programnya? Enggak bisa. Berarti apa? Begitu pentingnya kita proses menginstalasi memori atau programnya dalam diri anak itu sendiri. Apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang tua? Kalau anak kita memang otak kanan kecenderungannya atau dominan bahkan otak kanan, kita perlu memberikan sebuah gambaran dalam jangka panjang dulu. Jadi contoh sederhananya, Sikat gigi. ya, sikat gigi contoh. Biar nanti anak kita punya kebiasaan untuk sikat gigi, mungkin sebelum tidur atau apa, kita coba untuk ajak dia berpikir lebih jauh lagi. Next, pengen nggak punya gigi yang sehat, punya gigi yang kuat, punya gigi yang lengkap, pengen. Ya, itu kan harapan ya. Kemudian suatu yang menakutkan. Ya, jadi kita mungkin perlu sampaikan yang baiknya, ya. Juga buruknya. Buruknya apa? Maukah adik giginya itu hilang, giginya rusak, giginya nggak bersih dan sebagainya? Nggak mau. Ya. Bagaimana kita mengajak sebuah dialog sama anak agar anak itu memberikan atau punya bayangan, punya gambaran tentang nanti perintahnya. Saat anak sudah sadar bahwa anak tidak pengen yang namanya giginya bolong, rusak, atau anak pengen giginya baik, giginya masih utuh, giginya bersih dan sebagainya, berarti kan anak sudah klik nih. Kalau anak sudah klik, kita baru masuk ke perintahnya. Kalau memang adik pengen seperti itu, ayo mulai sekarang lakukan step-stepnya. Ini loh step-stepnya. Sikat gigi berapa kali sehari, dan kemudian buat kesepakatan jam berapa. Mau? Kalau perlu di awal mungkin ditulis. Ya. Dan itu akan menjadi sebuah kesepakatan. Ya, itu baru didominasi otak. Mungkin dari sini. Ya Pak Oli paham ya. Berarti pentingnya kita memberikan sebuah gambaran dulu untuk anak otak kanan. Kalau otak kiri mungkin dia bisa dengan cara-cara yang sifatnya langsung. Kebanyakan anak-anak ini mungkin ibu-ibu di rumah mungkin
anak saat dikasih perintah kira-kira lebih cepat langsung melakukan atau tidak melakukan kira-kira? Tidak melakukan biasanya. Tidak melakukan. Kalau anak itu tidak melakukan, perlu dicek dulu perintahnya seperti apa, caranya seperti apa. Seperti itu. Ya.